Ia berkata, begitulah kami diperintahkan untuk memperlakukan kepada ulama-ulama kami. Inilah konsep Islam ya. Konsep Islam itu, ilmu itu murid itu yang mendatangi gurunya, bukan guru yang mendatangi ke tempat muridnya. Gimana kita mau dapat ilmu kalau kita nggak muliakan ilmu dan alat untuk ilmu tersebut? Terhadap anak-anaknya yang samya, dia menjadi pembicara terhadap anak-anaknya yang mendengarkan, maka ketika dia berbicara, dia harus terapkan adab ini. Kebutuhan akan sifat hati-hati dalam memilih tempat tinggal sama ya seperti kebutuhan kita akan sifat hati-hati dalam memilih makanan, minuman dan yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami muliakan para guru, yang kami hormati para orang tua, para ayah dan para bunda, dan serta ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah berikan kita peluang dan kesempatan untuk bisa kembali bertatap muka melalui media internet. Merupakan sebuah rahmat bagi kita, rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, sehingga kita bisa untuk kembali bertemu lagi untuk mengkaji satu dari sekian banyak syariat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, dan semua syariat itu adalah kebaikan untuk kita. Kemudian dan salawat dan salam untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita rasa cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang selalu tumbuh. Kemudian Allah berikan juga kepada kita kekuatan dan keinginan untuk menerapkan risalah yang sudah beliau bawa dan untuk mensiarkannya pertama di keluarga kita, kemudian lebih besar lagi dan lebih besar lagi untuk negara dan dunia ini. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, para ayah dan bunda, pada kesempatan ini merupakan pertemuan pertama untuk kita membahas kitab yang sangat penting, membahas topik yang tidak kalah penting juga. Kitab ini berjudul Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alimi wal Muta'allim. Ini merupakan kitab yang sangat urgen. Setiap muslim harus mempelajari kitab ini, setiap muslim harus membaca kitab ini. Secara terjemahannya saja, kitab ini berarti pengingat untuk para sami' pendengar dan mutakallim dan pembicara fi adabil alim wal muta'allim, mengenai adab guru dan adab murid. Di pertemuan pertama ini akan dibahas oleh tim dari Baitul Hikmah Nusantara, dan alhamdulillah pada kesempatan ini saya berkesempatan untuk membahas muqaddimah di pengantar kitab ini dan bab pertamanya. Ada 3 hal yang insya Allah akan kita bahas ke depan. Yang pertama adalah pengantar tentang kitab ini. Di sini kita akan membahas tentang penulis kitab itu sendiri, dan kenapa nanti kita juga bahas kenapa sih penulis harus dibahas di dalam kitab-kitab Islam itu, kitab-kitab Muslim itu banyak sekali tarjamatul muallif, pembahasan tentang penulis, kemudian juga mengenai judul kitab itu sendiri, dan yang terakhir adalah sebab penulisan kitab. Kemudian di bagian kedua kita akan bahas langsung pada bab 1 kitab itu yang bertemakan tentang keutamaan ilmu dan keutamaan ulama, serta keutamaan yang mengajarkan dan yang mempelajari. Dan yang terakhir di akhir bab 1 ini penulis mengutip satu pasal sendiri mengenai pasal yang sangat penting, yaitu siapa yang disebut dengan al-alim, siapa yang disebut dengan al-ulama, siapa yang disebut dengan orang yang alim di dalam pembahasan kita kali ini. Sebelum kita masuk ke dalam temanya, kita akan masuk pada pengantar dulu. Pengantar yang pertama adalah kita perlu mengetahui tentang tarjamatul muallif atau biografi penulis, sekilas tentang penulis itu sendiri.
Sebelum kita masuk tentang siapa sih penulis dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim ini, kita perlu tahu sedikit di dalam tradisi kitab-kitab umat Islam itu selalu disampaikan tarjamatul mu'allif, biografi penulis. Ini menarik. Ini mungkin sedikit dibahas di kitab-kitab atau buku-buku yang terbit hari ini, namun dalam kitab-kitab klasik kita akan temukan kitab beliau dan kemudian tarjamatul mu'allif. Kemarin kita pernah membahas tentang kitabnya Imam Ibnu Abi Dunya, itu lebih dari hampir setengah dari kitab itu sendiri membahas tentang mu'allif Abi Dunya itu sendiri, Ibnu Abi Dunya itu sendiri. Dan juga di kitab ini juga dibahas sekilas tentang tarjamatul mu'allif. Mu'allifnya adalah nama beliau adalah Muhammad, nama lengkapnya saya akan bacakan, Abu Abdillah Badruddin Muhammad bin Ibrahim bin Sa'adullah bin Jamaah bin Ali bin Jamaah bin Hazm bin Sakhar al-Kinnani al-Hamawi asy-Syafi'i. Sebelum kita masuk kepada tentang penulis ini, perlu kita tahu bahwa dalam tradisi keilmuan umat Islam, kita perlu mengenal kitabnya, kemudian kita perlu mengenal penulisnya, dan ini akan mengantarkan kita kepada pemahaman yang lebih komprehensif. Yang pertama, kalau kita mengetahui penulis dan kita mengetahui backgroundnya penulis ini ada pada tahun berapa, kita akan lebih paham tentang tidak saja teks dari kitab itu, kita juga paham tentang konteks kitab itu sendiri. Maka kita perlu tahu kitab ini ditulis selama 700 tahun yang lalu. 7 abad yang lalu kitab ini ditulis. Maka ketika memahami kitab ini, kita perlu mencarikan lagi kosakata yang mungkin hari ini berbeda dengan hari dulu. Seperti dulu mungkin hari ini kita menyebut ini namanya mouse. Dulu itu yang disebut mouse ya tikus. Semua orang sepakat itu disebutnya dengan tikus. Namun hari ini ketika kita sebut mouse nggak ada yang mengartikan tikus. Semua mengartikan alat ini. Dan begitu juga banyak hal lain. Di dalam bahasa juga seperti itu, ada perubahan-perubahan bahasa. Maka kita perlu paham tentang siapa itu penulisnya. Dan penulisnya ini kapan hidupnya, pada tahun berapa atau pada abad berapa, sehingga kita bisa memahami isi tulisan itu lebih kuat lagi, ruhnya lebih kuat lagi. Dan menariknya adalah tidak saja itu, menariknya juga di dalam tradisi keilmuan umat Islam, kita diajarkan untuk tidak berbicara kecuali berilmu. Dan menariknya lagi, setelah berilmu, kita juga dituntut untuk beramal. Dan dalam kitab-kitab tulisan umat-umat Islam, tulisan ulama-ulama, itu selalu disebutkan tarjamatul mu'allif, supaya ketika kita bahas kitab ini, kita bisa berkaca kepada mu'allifnya. Ini berbeda. Saya ambil contoh. Misalnya di dalam pendidikan hari ini. Pendidikan hari ini banyak, mungkin saya lihat beberapa rujukan pendidikan hari ini adalah tokoh-tokoh psikolog. Di antaranya adalah J.J. Rousseau, itu disebut dengan bapak perkembangan, dan bapak perkembangan dalam psikolog, dan ini dijadikan rujukan dalam pendidikan bahkan di Indonesia sampai hari ini. Pencetus teori perkembangan ini adalah seorang yang dulunya lahir, kemudian besarnya itu datang dari satu madam ke madam lainnya, dipelihara oleh ibu-ibu kaya, dan kemudian dia juga di pertengahan hidupnya dia menghamili seorang pembantu, dan kemudian punya 5 anak dari pembantu tersebut. Dan kemudian dia mencetuskan sebuah teori psikologi, dan teori psikologi itu dijadikan untuk praktek pendidikan kita pada hari ini. Ini pertanyaan. Ada juga mungkin pendiri kindergarten yang kita tahu hari ini, taman kanak-kanak, itu Friedrich Froebel, seorang Jerman, anak pendeta yang diasuh oleh pamannya. Kenapa diasuh pamannya? Karena bapaknya sibuk di gereja masing-masing. Ini juga catatan buat kita yang giat di kegiatan agama. Kita sering berpikir kalau kita sibuk di kegiatan agama, anak kita nggak apa-apa, nggak keurus. Nggak. Ternyata Allah sendiri mengatakan, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian, kata Allah, dan jagalah keluarga kalian. Dan Allah, ayat ini turun pertama kali bukan untuk kita. Ayat ini turun pertama kali untuk para pegiat-pegiat dakwah yang memang kerjanya di sana. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Rasulullah membacakan ayat ini kepada sahabat-sahabat hebat itu, yang tidak saja di medan dakwah, tapi juga di medan perang. Tapi Allah tekankan kepada orang-orang ini untuk juga fokus kepada keluarga mereka. Nah, kembali ke sini, Friedrich Froebel ini dia pendiri TK, dan ketika kecil, karena bapaknya sibuk dengan gereja, akhirnya dia tidak terurus, dia hidup diasuh oleh pamannya sendiri. Dan ketika beranjak dewasa, dia mulai belajar dan seterusnya, maka dia mencetuskan ada teori bermain sambil belajar dan belajar sambil bermain, dan teori ini yang diaplikasikan di taman kanak-kanak pada hari ini. Nah, pertanyaannya adalah, hal yang perlu kita pikirkan adalah, hari ini kita mengaplikasikan sebuah konsep dari orang-orang yang latar belakang sejarah mereka sendiri, hal yang bagi kita sendiri kita tidak ingin punya latar belakang seperti itu. Nah,
banyak umat Islam hari ini mengaplikasikan konsep dari penulis-penulis yang seperti itu, yang backgroundnya seperti itu. Backgroundnya sendiri kita nggak ingin menirunya. Maka ketika di dalam kitab-kitab kajian umat Islam kita membahas tentang tarjamah mu'allif atau biografi penulis, ini artinya adalah bahwa dalam Islam, kalau kita mau menulis, dalam tradisi keilmuan Islam, kalau kita ingin menulis sebuah kitab tentang adab, kita harus punya adab itu sendiri. Kalau kita ingin menulis sebuah kitab tentang misalnya teori bahasa Arab, maka kita dituntut untuk paham bahasa Arab itu sendiri. Ketika kita ingin menulis sebuah kitab tentang kesehatan, maka kita sudah mengaplikasikan gaya hidup sehat itu sendiri. Dan ketika para ulama menyampaikan kitab Tadhkiratus Sami' ini dimulai dengan tarjamah mu'allif, biografi mu'allif, artinya kita mengambil contoh dari mu'allif. Mu'allif yang mengarang kitab ini adalah orang yang hidupnya seperti ini. Maka ini salah satu hikmah yang penting kita petik dalam tradisi keilmuan Islam, bahwa setiap kitab-kitab muslimin itu didahului oleh tarjamah mu'allif, karena mu'allif itu seyogianya harus mencerminkan kitab yang dia tulis. Kita masuk kepada nama penulis itu sendiri. Tadi sudah saya bacakan, nama beliau cukup panjang di dalam kitab ini. Namun di sini kita akan rincikan, kita akan pecah nama beliau ini menjadi, karena tidak semuanya nama beliau, ada di situ laqab, kunyah dan sebagainya. Sambil kita mengetahui apa itu kunyah, apa itu laqab. Yang pertama adalah nama beliau itu panjang, bisa lihat di sini. Abu Abdillah Badruddin Muhammad bin Ibrahim dan seterusnya. Abu Abdillah itu adalah kunyah. Kunyah ini adalah gelar yang diberikan atas anaknya. Misalnya anak saya namanya Faris, maka saya digelarkan Abu Faris. Kalau anak saya, mungkin ada orang anaknya yang lainnya Arif, Abdul Arif dan seterusnya. Nah, maka penulis kitab ini, anak beliau bernama Abdullah dan beliau punya kunyah, namanya kunyah Abu Abdillah. Kemudian disambung dengan Badruddin. Badruddin ini disebut dengan laqab. Laqab itu adalah gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada orang lain. Gelar yang diberikan oleh orang-orang kepada orang lain, baik itu gelarnya sebagai madah, pujian, atau sebagai cacian atau celaan. Nah, kebanyakan dalam kitab adalah semuanya pujian yang diberikan. Nah, beliau sendiri digelari oleh umat pada saat itu sebagai Badruddin. Badruddin itu adalah purnama, din itu agama, purnamanya agama. Seperti fungsinya purnama, maka dia menghiasi praktik-praktik agama ini untuk umat Islam. Maka Badruddin ini disebut dengan laqab. Kemudian Abu Abdillah Badruddin, baru Muhammad, inilah nama beliau. Nama penulisnya adalah Muhammad. Kemudian yang panjang setelah itu, bin Sa'adullah, bin Jamaah, bin Ali, bin Jamaah, bin Hazam, bin Sakhr. Ini semua disebut dengan nasab. Beliau Muhammad anak dari Ibrahim, anak dari Sa'adullah, anak dari Jamaah, anak dari Ali, anak dari Jamaah, anak dari Hazam, anak dari Sakhr, dan beliau dikenal dengan Ibnu Jamaah. Kemudian setelah itu setelah nasab ini ada Al-Kinnani. Al-Kinnani ini disebut dengan nisbah. Misalnya ada orang tinggal di Depok namanya Ad-Depoki. Kemudian ada orang tinggal di Mesir Al-Masri. Ada orang tinggal di Jawa Al-Jawi. Ada ulama Al-Bantani dari Banten, dari Imam Khatib Al-Minangkabawi dari Minangkabau dan seterusnya. Nah, nisbah ini diberikan kepada orang, beberapa ulama berpendapat bahwa jika si fulan sudah tinggal di satu tempat melebihi 3 tahun, dia boleh menisbahkan dirinya kepada tempat itu. Kalau saya pernah 4 tahun di Al-Azhar, berarti saya bisa menyebutkan diri saya Fitrian Al-Azhari. Atau saya sudah tinggal di Depok selama sekitar 3 atau 4 tahun, maka saya bisa menyebut diri saya Ad-Depoki dan seterusnya. Maka Al-Kinnani ini nisbah kemana? Nisbah ke Kinanah. Kinanah itu gelar untuk negeri Mesir. Negeri Mesir itu disebut dengan negerinya para nabi atau Ardul Kinanah, buminya para nabi. Maka beliau memiliki dinisbahkan nama beliau kepada Mesir itu sendiri, yaitu Al-Kinnani, bumi Kinanah. Kemudian setelah Al-Kinnani ada Al-Hamawi. Al-Hamawi ini adalah daerah kelahiran beliau, yaitu di Damaskus, di Suriah, disebut dengan Homs. Di Homs ini beliau lahir, dan karena itu juga nama beliau dinisbahkan kepada tempat beliau lahir, yaitu Al-Hamawi, dari daerah Hom itu sendiri. Dan yang terakhir ada Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i ini adalah madhab. Dan perlu kita tahu bahwa madhab itu hadir bukan untuk perpecahan. Bahkan ulama-ulama tersebut mempertontonkan madhab mereka masing-masing. Menyebutkan madhab itu di akhir nama mereka. Kayak Ibnu Jamaah beliau sebutkan Asy-Syafi'i akhirnya. Kalau saya Fitrian Qadir Asy-Syafi'i. Karena di Indonesia mazhabnya Syafi'i. Dan itu bukan perpecahan. Siapapun bisa mengkaji mazhab, kemudian mempraktekannya. Dan mazhab adalah cara paling simpel, cara paling baik untuk mengkaji fikih dalam agama ini. Karena ulama-ulama besar itu sudah mengkodifikasikannya, sudah mensarikannya dari dalil-dalil yang luar biasa banyaknya. Kemudian kita pindah dari nama penulis ke tentang biografi penulis.
kita akan singkat saja karena waktunya juga terbatas. Yang pertama adalah penulis ini lahir pada tahun 639 Hijriah dan meninggal pada tahun 733. Beliau berusia 94 tahun meninggal. Ini waktu yang panjang dan waktu yang diberkahi oleh Allah. Maka sebaik-baik umur adalah umur yang semuanya diisi dengan kemanfaatan. Secara garis keluarga, Ibnu Jamaah ini lahir dari keluarga yang alim, dari keluarga ulama dari dulunya, mulai dari ayahnya, dari kakeknya, dan begitu juga ke atas, begitu juga dari anaknya Abdullah, terus ke bawah, itu semuanya para ulama. Dan banyak di sejarah disebutkan bahwa anak-anak beliau, ketika beliau sudah menjadi ulama, beliau pernah menjadi imam besar di Masjid Al-Azhar di Kairo, di Masjid Al-Aqsa dan Masjid Umawi, dan beliau juga pernah menjadi imam sekaligus qadhi di Masjid Al-Quds, dan juga qadhi di Diyar Misriyah dan Syam. Jadi beliau pernah menjadi imam di masjid-masjid besar dan menjadi qadhi atau hakim di daerah-daerah muslim yang besar pada hari itu. Dan sejarah menyebutkan bahwa anak-anak beliau juga banyak yang melanjutkan setelah beliau meninggal, anak-anaknya yang kemudian menjadi imam di masjid-masjid tersebut. Kemudian juga dari sini saja kita bisa lihat bahwa kita akan membahas tentang adab orang menuntut ilmu dan adab orang yang mengajarkan dari seorang yang lahir dari rahim orang-orang penuntut ilmu, tumbuh di lingkungan penuntut ilmu, dan ketika anak-anaknya lahir keturunan juga adalah penuntut ilmu. Jadi kita mengkaji sebuah teori atau sebuah buku yang disarikan, yang dituliskan, yang dibukukan oleh seorang yang dari lingkungannya adalah talabul ilmi, lingkungan ilmiah, disarikan dari ilmu-ilmu Al-Quran, dan yang menyampaikannya itu sendiri ulama itu sendiri. Jadi ini kitab adalah hasil sari hasil inti dari segala sesuatu yang sangat baik. Kemudian selama hidup beliau pernah menyaksikan runtuhnya dinasti Abbasiyah di Baghdad oleh Mongol pada tahun 1258 Masehi. Kemudian juga beliau menyaksikan habisnya Bani Ayyub di Mesir dan Syam, dan beliau juga menyaksikan berdirinya dinasti Mamaluk. Artinya beliau menyaksikan keruntuhan beberapa kerajaan umat Islam, dan beliau juga menyaksikan naiknya lagi kebangkitan umat Islam. Maka seseorang akan menulis dengan pengalaman berbeda, dengan pengalaman yang banyak, itu akan memberikan kepada kita ilmu yang sangat banyak juga. Dan beliau juga berguru kepada banyak ulama Syam, kepada banyak ulama Suriah dan kepada para ulama-ulama yang ada di Mesir. Dan di antara karya beliau, kalau kita lihat karya beliau di antaranya adalah Al-Manhal Ar-Rawi, itu di dalam hadis, kemudian juga Al-Fawaid Al-Laihah min Suratil Fatihah, ini karya beliau dalam disiplin ilmu Al-Quran atau tafsir. Kemudian beliau juga menulis kitab Al-Masalik fi Ulumil Manasik, itu pembahasan dalam kitab fiqih, dan juga An-Najmul Lami' fi Syarhi Jam'il Jawami'. Ini kitab ini membahas tentang usul fiqih. Jadi kalau dilihat, ini beberapa karya beliau saja. Dilihat dari beberapa karya beliau saja. Beliau menulis dari subjek hadis, Quran, fikih, usul fikih. Artinya beliau ini ulama bukan sembarang ulama. Hari ini kita kesulitan untuk mencari satu ulama tafsir saja atau satu ulama hadis saja. Dan di zaman dulu, 7 abad yang lalu, orang-orang seperti itu terkumpul dalam satu orang. Ulama tafsir, hadis, usul fikih terkumpul dalam satu orang. Dan banyak juga ulama faham fikihnya dan juga ulama kedokteran terkumpul di satu orang. Hari ini sangat jarang kita temukan. Dan kitab yang akan kita bahas adalah kitab yang ditulis oleh seorang ulama dengan background seperti ini. Maka ini kita berharap Allah berikan banyak keberkahan untuk kita. Judul kitab ini adalah Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alimi wal Muta'allim. Pengingat, tadhkirah itu pengingat. Allah sendiri mengatakan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, maka ingatlah karena sungguhnya zikra, mengingat itu, zikir itu memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Kitab ini diberi judul awalnya dengan kata tadhkirah sebagai pengingat kepada as-sami', orang yang mendengar, wal mutakallim, dan orang yang berbicara, fi adabil alimi wal muta'allim, mengenai adabnya guru dan adabnya murid. Di susunan kitab judul ini ada yang unik. Beliau mengatakan pengingat bagi pendengar dan pembicara. Pendengar artinya murid, karena murid mendengarkan, dan pembicara artinya guru. Beliau mengatakan pengingat atau reminder untuk murid dan guru tentang adab guru dan murid. Ada yang unik. Reminder murid dan guru tentang adab guru dan murid. Pertama, di reminder beliau awalkan murid baru guru, dan ketika adab beliau awalkan guru baru murid.
ketika saya diskusi dengan Ustaz Rejoyo, ada dari sisi balaghah juga ada kesan sendiri. Cuman satu hal yang pengen saya petik di sini adalah ini termasuk salah satu adab penulis juga. Penulis menerapkan adab bahkan dalam judul tulisannya. Ketika beliau ingin memberikan reminder ke orang lain, beliau mendahulukan reminder itu pertama kepada murid dulu, baru kepada yang lebih mulia, guru. Kepada murid dulu, tazkiratus sami', para pendengar yaitu murid, wal mutakalim, baru setelah itu beliau mengatakan fi adabil alimi wal muta'allim. Kemudian yang kedua, kenapa nggak disebutkan tazkiratul muta'allim wal alim? Kemudian kenapa judulnya tidak dinamakan tazkiratul muta'allim wal alim fi adabil alimi wal muta'allim? Kenapa tidak langsung disampaikan pengingat bagi alim dan muta'allim? Tapi yang dipakai adalah as-sami' dan mutakalim. Karena ketika beliau tuliskan reminder untuk pendengar dan pembicara, artinya kitab ini ditujukan kepada semua kita. Kenapa demikian? Karena kita, siapapun kita, dalam satu sisi dalam hidup kita, kita akan menjadi pendengar atau pembicara. Kita di rumah, sebagai orang tua, ayah atau ibu, maka dia akan menjadi mutakalim terhadap anak-anaknya yang sami'. Dia menjadi pembicara terhadap anak-anaknya yang mendengarkan. Maka ketika dia berbicara, dia harus terapkan adab ini. Kita, siapapun kita, posisi apapun kita, dalam level-level tertentu kita adalah guru, dan dalam level tertentu kita adalah murid. Dalam satu hal kita adalah alimnya, dalam hal tertentu kita adalah muta'alimnya. Karena itu judul ini mengambil kata sami' wal mutakalim, dan dia mengcover banyak hal. Kalau disebutkan tazkiratul alim wal muta'allim, maka mungkin banyak di antara, oh saya nggak guru, oh saya bukan alim, saya bukan penuntut ilmu syar'i juga, saya cuma karyawan dong. Kita seling berkilah kayak gitu. Dan ini terjadi hari ini banyak yang berkilah, saya bukan ustadz ya, cuman ini seperti ini. Kemudian dia ngomong perkara masalah agama. Dia mulai dengan saya bukan ustadz, kemudian ngomong perkara agama yang dia sendiri tidak terapkan. Jadi seolah-olah ucapan, oh saya bukan ustadz ya, tapi ini harus seperti ini loh, lakukannya harus seperti ini. Dimulai dengan saya bukan ustadz ya, seolah-olah ketika saya berucap ini adalah pekerjaan yang antum harus kerjakan, saya nggak harus kerjakan, karena saya bukan ustadz. Bukan. Di judul ini jelaskan bahwa siapapun kita akan berada pada satu posisi di mana kita alim ataupun muta'alim. Kita akan berada di satu posisi di mana kita adalah sami', para pendengar, atau kita adalah mutakalim, orang yang berbicara. Dan ketika kita sebagai orang yang berbicara, termasuk saya sendiri sebagai orang yang berbicara, maka inilah reminder, pengingat untuk saya yang berbicara. Dan ketika satu saat saya mendengarkan, ini juga adalah reminder, pengingat untuk saya mendengarkan tentang adabil alim wal muta'alim. Ketika menyebutkan adab, baru beliau mengatakan adab itu lengket pertama dengan alim wal muta'alim. Ini urutannya kata beliau. Ketika beliau berikan reminder, beliau terapkan adab, reminder ini untuk murid dulu, baru untuk guru. Tapi ketika beliau mengatakan adab itu ke guru dulu, baru murid. Artinya apa? Artinya mutakalim di sini harus dia yang pertama menerapkan adab. Baru setelah itu muta'alim. Kita ada pepatah yang banyak mengenai ini. Kalau guru itu nggak menerapkan adabnya, mustahil murid bisa menerapkan adabnya. Kalau mutakalim, orang yang berbicara ketika dia bicara, dia nggak terapkan apa yang dia bicarakan, mustahil yang mendengarkan itu akan menerapkan. Saya sebagai ayah, saya tidak menerapkan apa yang saya perintahkan ke anak saya, itu mustahil akan diterapkan. Saya baca artikel di Yakin Institute di Amerika, ada kumpulan organisasi muslim dipimpin oleh Ustaz Omar Sulaiman. Beliau masih muda dan beliau mengumpulkan beberapa ilmuwan dan membuat namanya Yakin Institute. Di beberapa risetnya beliau temukan bahwa ternyata banyak anak-anak yang ateis kata beliau. Anak-anak yang menjadi ateis meskipun orang tua mereka adalah orang tua yang taat. Baik itu taat di Kristen ataupun taat di Muslim. Beliau bikin riset, banyak anak-anak yang menjadi ateis meskipun orang tua mereka taat. Pertanyaan kenapa? Kemudian beliau katakan, harusnya ini bukan meskipun. Banyak anak-anak yang ternyata menjadi ateis justru karena orang tua mereka adalah orang tua yang taat beragama, ngomong tentang agama, tapi tidak memberikan contoh di rumah. Jadi ini riset baru-baru belakangan. Ini kitab ini ditulis 7 abad yang lalu, tapi riset ini baru 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Dan ini merupakan sebuah reminder sekali ketika penulis menuliskan ini tazkiratus sami' wal mutakallim, reminder untuk orang yang mendengar dan orang yang berbicara, untuk murid dan guru. Maka ini reminder untuk kita semua. Di satu saat kita akan menjadi murid dan di saat lain kita akan menjadi guru. Mungkin guru bagi adik kita, guru bagi anak kita, guru bagi murid-murid itu sendiri, dan kita juga akan menjadi murid bagi kakak kita, bagi ustadz, murid dari gurunya anak-anak kita dan seterusnya. Maka ini adalah reminder yang penting diterapkan oleh setiap muslim.
Kita mulai dengan muqaddimah kitab ini. Sebelum masuk ke kitab, saya ingin mengutip satu potongan dari kitab ini. Di muqaddimah ini bukan muqaddimahnya musannif, ini muqaddimah pentahqiqnya. Beliau mengutip ucapan dari Imam Abu Hasan Al-Mawardi dalam kitab Adabud Dunya Waddin. Beliau katakan, wa'lam anna lil ulum awaila tuaddi ila awakhiriha. Dan ketahuilah, perintah untuk kita bersama, ketahuilah bahwa sesungguhnya bagi ilmu-ilmu itu ada awail, ada awal-awal, tuaddi ila awakhiriha, di mana awal-awal ini yang akan mengantarkan kita kepada akhir. Wa madakhila tufdi ila haqaiqiha, dan ada pintu-pintu masuk yang menyampaikan kita kepada hakikatnya. Ada pintu masuk yang menyampaikan kita pada core sesuatu itu. Falyabtadi talibul ilmi bi awailiha liyantahiya ila awakhiriha. Maka hendaklah setiap person yang menuntut ilmu memulainya dengan awalnya itu, supaya dia bisa mencapai akhirnya. Wa bimadakhiliha liyufdiya ila haqaiqiha, dan memulai dengan masuk dari pintu masuknya supaya bisa mencapai hakikatnya. Wala yatlubul akhira qablal awal, dan janganlah dia memulai dengan yang akhir sebelum memulai dengan yang awal ini. Walal haqiqata qablal madkhal, dan tidak pula dia memulai dengan hakikat sebelum madkhal, pintu masuknya. Fala yudrikul akhir wala ya'riful haqiqah li'annal bina'a min ghairi ussin la yubna. Maka selamanya dia tidak akan mencapai titik akhir, dan dia juga tidak akan mengetahui apa itu hakikat, karena bangunan tanpa ada pondasi yang kuat, tanpa ada pondasinya, tidak akan terbangun. Wathamara min ghairi gharsin la yujtana, dan buah-buahan tanpa ditanam itu tidak akan berbuah. Artinya beliau, Imam Abu Hasan Al-Mawardi menjelaskan kepada kita bahwa dalam menuntut ilmu ada step yang harus dilalui, ada anak-anak tangga yang harus dilalui. Setiap anak tangga ini harus dilewati. Setiap anak tangga ini harus dilewati. Sebenarnya ini bukan tentang ilmu saja, tentang Islam juga begitu. Saya mendengar penjelasan salah satu ulama, beliau katakan tangga itu dalam bahasa Arab dengan sulam. Sulam itulah tangga. Dan menariknya kata Islam dan kata sulam berasal dari akar kata yang sama, salima. Maka tangga itu kita nggak mungkin mencapai tangga terakhir tanpa melalui setiap satu anak tangga. Semuanya harus dilewati. Kalau kita mulai dengan anak tangga yang ketiga, kemungkinan besar kita akan sakit dan nggak akan sampai ke akhirnya. Maka tugas kita adalah, kata ulama, kata Imam Mawardi, adalah untuk memulai dengan madakhalnya untuk kita mencapai akhirnya. Kita harus mulai dengan step 1 untuk mencapai step 10. Kita nggak bisa mulai dengan step 5, nggak ada aturan seperti itu. Dan kalau tidak diikuti step ini, yang kita lihat adalah hari ini. Kita gampang menuduh, gampang mentahzir, gampang mengklaim, dan banyak sekali. Hari ini kita gampang mengeluarkan adab-adab yang tidak baik karena hal-hal ikhtilaf yang sepele, hal-hal ikhtilaf yang kecil. Ini bukan ikhtilaf dalam akidah, hal-hal ikhtilaf yang sederhana, kita berdebat, dan ikhtilaf ini selama ratusan tahun yang lalu, para ulama sudah mendiskusikan itu dan tidak selesai, masih ada ikhtilafnya. Kita mencoba memperdebatkan itu, dan itu di Facebook. Itu mustahil selesai. Dan kita berpikir dalam 2 jam berdebat, orang dapat hidayah. Enggak, mustahil seperti itu. Maka ulama mengatakan kepada kita harus mulai dengan adab dulu. Setiap ilmu apapun itu harus dimulai dengan adab supaya kita mencapai akhirnya. Kalau nggak dimulai dengan ini, akhirnya pertama ya bablas. Yang kedua, berkahnya ilmu akan berkurang. Dan yang ketiga, kita akan mengkaji hal serampangan. Kita mengkaji hal-hal dengan cara-cara yang, saya kasih contoh menarik, itu seorang badui datang ke Rasulullah SAW. Kemudian Rasul lagi bersama para sahabat. Kemudian seorang badui ini berkata, "Ya Rasulullah, ubayyuka ala salatain." Wahai Rasulullah, saya mau membaiat engkau sebagai Rasul. Saya mau bersaksi bahwa engkau Rasulnya Allah, utusannya Allah, tapi dengan salat dua salat saja. Kita tahu salat itu 5 waktu. Cuman orang badui ini datang cuma 2 salat saja. Apa kata Rasul? Silahkan. Dan sahabat kaget. Sahabat terheran, mungkin sahabat mikir, oh, ini ada program diskon ya, dari 5 menjadi 2 salat, saya enggak. Sahabat sampai nanya ke Rasulullah SAW, karena setahu saya ini 5 kali dalam sehari semalamnya Rasul, apakah 2 kali itu diterima? Dan Rasul bilang, kalau dia sudah coba sholat 2 rakaat, dia akan terapkan 3 lainnya dengan bawaan hatinya. Ketika dia sudah rasakan keindahan itu, maka adab itu memiliki porsi yang sangat besar dalam agama kita, dan kalau kita nggak memulai dengan ini, kita akan berantakan di akhirnya. Kita akan sangat banyak sekali berantakan di akhirnya. Ini di awal muqaddimah.
Dan di mukadimah kitab ini penulis langsung menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala di awal mukadimahnya dengan firman Allah surat Al-Qalam ayat 4. Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad, sungguh engkau adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia. Di dalam riwayat lain dalam Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa beliau diutus adalah untuk memperbaiki akhlak manusia, dan akhlak adab mengambil porsi yang sangat besar dalam agama kita, dan tidak tanggung-tanggung Allah kirim utusan Allah dalam bentuk manusia supaya kita bisa meniru setiap adab yang beliau terapkan. Gak susah bagi Allah untuk menurunkan utusan dalam bentuk malaikat. Gak susah bagi Allah untuk menurunkan utusan dalam bentuk orang yang punya kekuatan super dan seterusnya. Namun kita gak punya contoh sebagai teladan adab dalam hidup mereka. Tapi ketika Allah utus seorang manusia, Muhammad SAW sebagai rasulnya, maka semua adab yang beliau terapkan itu adalah hal-hal yang harus kita tiru. Dan Allah mengatakan itu sendiri dalam Al-Quran, dan Al-Quran itu abadi sampai akhir zaman. Kemudian penulis mengatakan amma ba'du, setelah muqaddimah, beliau mengatakan fa inna min ahammi ma yubadiru bihil labibu syarkha syababihi wa yud'ibu nafsahu fi tahsilihi wa iktisabihi. Maka sesungguhnya di antara hal yang paling penting di mana harus bersegera al-labib, yaitu orang-orang yang punya lub, yang punya akal, maka orang-orang yang cerdas, di antara hal terpenting di mana orang-orang yang cerdas harus bersegera melakukannya syarkha syababihi, di waktu kegemilangan hari mudanya, artinya di awal usianya, wa yud'ibu nafsahu fi tahsilihi wa iktisabihi, dan dia harus senantiasa mempraktekkannya, mengaplikasikan dalam dirinya sendiri adalah husnal adab, adab yang baik. Beliau mengatakan, penulis mulai mengatakan bahwa untuk anak-anak yang cerdas, untuk orang-orang yang cerdas, dia harus fokus di awal-awal usianya menerapkan adab yang baik. Jadi ketika kita berpikir untuk anak-anak kita, hal apa yang paling bagus dia terapkan di awal, ini banyak sekali subjek ilmu pengetahuan, hal apa yang paling bagus diterapkan di awal, maka yang harus kita pikirkan adalah untuk anak-anak kita yang paling penting adalah yang diterapkan adalah husnul adab, adab yang baik. Untuk anak-anak. Bagaimana dengan kita yang terlambat? Maka kita yang terlambat adalah orang yang lebih utama untuk menerapkan itu. Kejar ketertinggalan kita. Jangan sampai tertinggal terus. Itu nggak ada alasan, oh saya kan udah terlambat banyak, nggak ada alasan. Sekarang kita udah ngaji, maka kita bisa menerapkan. Dan Allah mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, tidak ada di dunia yang kebetulan. Kita duduk di sini, kita bertatap muka melalui layar ini, itu bukan kebetulan. Dan Allah sudah mendesain itu, artinya ketika kita tahu bahwa ini sudah didesain oleh Allah, kita akan mengapresiasi setiap kejadian yang kita temui. Maka di mukadimah ini penulis berpesan kepada kita bahwa hal yang setiap kita harus benar-benar fokus di masa awal-awal usia. Maka kalau kita punya anak, awal-awal usia kita bingung lihat anak saya nih baiknya fokusnya di mana, saya harus fokuskan dia kemana, maka kita harus fokuskan anak-anak kita kepada satu hal, yaitu husnul adab, adab yang baik. Ini buat anak-anak kita, dan ini buat orang-orang syarkha syababihi, di masa kegemilangan masa mudanya. Maka buat kita yang sudah telat, kita adalah orang yang lebih utama. Kita berada di garis merah nih. Kita stadium 4 nih. Kita benar-benar harus lebih utama mengkaji ini. Karena kalau penulis mengatakan di awal usia sudah harus dibahas, bagi kita yang terlambat, kita harus mengkajinya lagi. Nggak apa-apa terlambat. Karena mudah-mudahan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya tersempurnakan amal-amal saleh. Maka tugas kita adalah mengejar ketertinggalan ini. Dan ini hal yang penting kita perhatikan, bahwa ketika anak kita hebat di satu hal, cuman di akhlak dia kurang, inilah PR buat kita. Ketika dia hebat di bagian apapun, ketika di akhlak dia kurang, ini adalah tugas bagi setiap orang tua. Dan ini juga sering kejadian, ini jadi alasan klise. Ketika orang tua punya anak, kemudian lihat anak orang lain, oh anak orang lain ngomongnya udah lancar, kemudian baca Quran udah bersih, terus dia bilang, ya nggak apa-apa, anak saya adabnya lebih baik dari kita. Oke, anaknya adabnya lebih baik daripada anak dia, tapi kitanya ternyata nggak punya adab juga. Jadi ini sering, setan namanya talbis iblis. Setan sering memasuki bagian-bagian yang kosong, kalau nggak diisi dengan kebaikan, setan akan isi. Karena itu dari awal kita harus berpikiran bagaimana anak kita punya adab yang baik, dan anak kita akan kesulitan, kalau nggak dibilang mustahil, anak kita akan sangat kesulitan punya adab yang baik kalau bapak dan ibunya nggak punya. Jadi memang yang pertama kita harus mengupayakan dulu, baru setelahnya anak kita menyusul itu. Kemudian beliau mengatakan tentang husnul adab ini, alladzi syahida syar'u wal aqlu bi fadlihi. Adab yang baik ini, syariat dan akal
sudah bersaksi tentang keutamaannya. Baik itu syariat di dalil manapun kita cari, itu semuanya sepakat mengatakan bahwa adab yang baik itu baik. Adab yang baik itu utama. Begitupun logika, siapapun dia, apapun agamanya, semua orang di dunia ini sepakat bahwa adab yang baik itu adalah keutamaan. Apapun agamanya, bahkan ateis sekalipun. Wattafaqatil ara'u wal alsinatu ala syukri al-ahlihi. Dan sepakat semua pendapat, banyak sekali pendapat dan banyak sekali pemikiran serta pendapat sepakat mengatakan bahwa adab yang baik itu adalah orang-orang yang terpuji. Jadi hari ini kita suka berdebat tentang satu hal, dan ternyata kita suka berdebat di beberapa hal, banyak hal sekali yang kita perdebatkan, dan ternyata kita belum melakukan hal yang semua orang sepakat. Tidak saja muslim, bahkan non-muslim pun sepakat untuk melakukannya. Yaitu apa? Yaitu husnul adab. Oke, kita berdebat di hal ini, tapi apakah kita sudah punya husnul adab? Bahkan ketika berdebat pun, kita tidak menerapkan hal yang sudah disepakati. Maka penulis memberikan penekanan yang kuat bagi kita bahwa husnul adab itu adalah hal mutlak yang pertama yang harus setiap muslim harus kejar. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa inna ahaqqan nasi bihadhil khaslatil jamilah wa aulahum bihiyazati hadhil martabatil jalilah ahlul ilm. Beliau katakan, dan sesungguhnya manusia yang paling berhak menempati posisi yang indah ini dan manusia yang paling utama untuk memiliki martabat yang mulia ini adalah ahlul ilm, ahli ilmu. Maka orang-orang yang bersinggungan dengan ilmu, baik itu dia yang mengajarkan ilmu atau dia yang menerima ilmu, dia adalah orang-orang yang paling utama untuk menerima adab yang baik ini. Kenapa? Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah, innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Allah itu maha indah dan menyukai yang indah-indah. Kemudian Imam Syafi'i juga mengatakan, innal ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya dari Allah, dan itu tidak diberikan kepada ahli maksiat. Artinya apa? Ilmu yang kita terima ini Allah yang mengajarkan. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan Allah itu maha indah, maha baik, maka orang yang menerimanya harus benar-benar memperhatikan adabnya. Dan Ibnu Sirin mengatakan, kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilma. Mereka para sahabat dan para tabi'in itu mereka mempelajari al-hadiyah, di sini berarti al-adab, mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Mungkin kita pernah membaca kisah-kisah para ulama mempelajari ilmu yang luar biasa, dan ternyata mereka mempelajari adab sama pentingnya dengan mereka mempelajari ilmu. Dan dalam adab ini kita ambil ayat yang pertama tadi, ayat pertama kita bahas surat Al-Qalam tadi, maka contoh adab yang mutlak itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sufyan bin Uyainah mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar. Bahwa sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah teladan atau barometer yang paling utama. Kita boleh nggak meneladani orang lain dalam adab? Boleh aja. Kita boleh teladani si fulan, boleh ambil role modelnya si fulan dan lain sebagainya. Namun semua role model itu, kata Sufyan bin Uyainah, barometernya, patokan baik atau tidaknya harus Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka melenceng kepada yang tidak baik, itu ditinggalkan, ambil yang baik-baiknya saja. Kemudian dilanjutkan dalam kitab ini kitabnya saya potong-potong saja karena waktu kita sangat terbatas. Bab 1 ini biasanya kalau saya lihat kajian di Madinah itu bisa 3 kali pertemuan, dan kita mempercepatnya dengan 1 kali pertemuan. Semoga Allah ampuni kita dan semoga Allah tetap berikan berkah kepada apa yang kita lakukan pada hari ini. Waqala Habib bin Syahid. Habib bin Syahid ini adalah ulama Basrah, meninggal pada tahun 140-an Hijriah, 140-an Hijriah. Beliau berkata kepada anaknya, "Ya bunayya ishabil fuqaha'a wal ulama'a wa ta'allam minhum wa khudh min adabihim fa inna dzalika ahabba ilayya min katsirin min hadits." Beliau katakan, ini ulama besar yang ngomong. Ulama besar beri pesan kepada anaknya, "Wahai anakku, bersahabatlah atau bersamailah para ahli fikih dan para ulama. Wa ta'allam minhum, dan belajarlah dari mereka. Wa khudh min adabihim." Salah satu hikmah kita bisa membersamai ulama adalah kita bisa mengambil adab ulama itu. Karena kalau yang kita cari cuma ilmu, di Google banyak.
cuman kita nggak peroleh adab. Di YouTube banyak, cuman kita nggak dapat adabnya. Salah satu hikmah besar, karena itu musahabah ahlul ilmi itu bagi Imam Syafi'i salah satu syarat talabul ilmi, membersamai ahli ilmu, hidup bersama mereka atau bertatap muka dengan mereka langsung, karena dengan itu kita bisa mempelajari adab mereka. Fa inna dzalika ahabba ilayya min katsirin minal hadits. Dan ulama besar ini mengatakan kepada anaknya, mempelajari adab itu ahabba ilayya, lebih aku cintai min katsirin minal hadits, daripada banyak membahas tentang hadis. Bahkan beliau mengatakan banyak adab yang baik ini lebih aku cintai daripada membahas hadis. Ini luar biasa. Bagaimana Islam memberikan porsi yang sangat besar dalam adab ini. Wa qala ba'dhum li ibnihi, ya bunayya li an ta'allama baban minal adab ahabbu ilayya min an tata'allam 70 baban minal ilm. Ini salah satu ulama salaf juga mengatakan, wahai anakku, pesan dari ayah kepada anak, wahai anakku, bahwa engkau mempelajari satu bab saja dari adab engkau pelajari, ahabbu ilayya, lebih aku cintai, min an tata'allama 70 baban minal ilmi, daripada engkau mempelajari 70 bab dari ilmu. Satu bab tentang adab itu jauh lebih baik oleh para ulama dulu, pesan ulama dulu kepada anaknya, satu bab tentang adab yang kau pelajari lebih baik daripada 70 bab ilmu. Wa qala Makhlad bin Husain libnil Mubarak, Makhlad bin Husain ini adalah orang yang disebut sebagai aqalu ahli zamani, orang yang paling cerdas di zamannya. Beliau berkata kepada Ibnu Mubarak, nahnu ila katsirin minal adab ahwaju minna ila katsirin minal hadis. Kami ini, kata beliau meninggal pada abad kedua Hijriah, tahun 100. Jarak kita antara beliau itu 1200 tahun yang lalu. Beliau mengatakan kepada Ibnu Mubarak, nahnu ila katsirin minal adab, kami ini pada hari ini untuk mempelajari banyak adab itu lebih kami butuhkan daripada mempelajari banyak hadis. Hari ini, kata beliau 1200 tahun yang lalu, hari ini kami butuh lebih banyak mengkaji adab daripada mengkaji hadis itu sendiri. Maka kita harus buat kitab dan buat saya pribadi, buat kami bersama juga, ini adalah hal yang perlu kita perhatikan, bahwa ternyata mempelajari adab oleh para ulama-ulama besar itu jauh lebih penting daripada mempelajari hadis itu sendiri. Kita tahu hadis itu betapa mulianya hadis Rasulullah SAW. Wa qila lisy-Syafi'i, dan pernah ada yang bertanya kepada Imam Syafi'i, kaifa syahwatuka lil adab, bagaimana syahwat engkau terhadap adab? Ini menarik. Bagaimana syahwat engkau terhadap adab? Syahwat ini merupakan kalimat yang hari ini dikonotasikan satu makna tertentu. Ternyata dalam bahasa Arab itu punya banyak makna. Ketika ibu-ibu yang suka belanja, ketika ada diskon, dia punya syahwat untuk belanja. Bapak-bapak yang suka gonta-ganti atau suka modif-modif mobil, ketika lihat model mobil baru, dia punya syahwat untuk itu. Dan ternyata untuk ilmu, para ulama juga punya syahwat. Ditanyakan kepada Imam Syafi'i, bagaimana syahwat engkau, wahai Imam Syafi'i, terhadap adab? Imam Syafi'i menjawab, asma'u bil harfi minhu mimma lam asma'hu fatawaddu a'dha'i anna laha asma'an tatana'am bihi. Aku mendengarkan satu huruf tentang adab atau satu kalimat tentang adab dan aku tidak pernah dengarkan sebelumnya, maka seluruh anggota tubuhku berharap mereka punya telinga untuk bisa mendengarkan itu. Jadi para ulama itu punya syahwat. Kalau kita hari ini syahwat kita gadget, syahwat kita lihat diskonan, syahwat kita lihat film baru, drama baru dan lain sebagainya. Syahwat para ulama dahulu, dia berharap ketika mendapatkan satu ilmu tentang adab, dan saya berharap seluruh anggota tubuh saya itu bisa mendengarkan. Seluruh anggota tubuh saya berharap punya telinga untuk bisa mendengarkan ilmu tentang adab itu sendiri. Ini kata Imam Syafi'i. Kemudian ditanya lagi, wa kaifa talabuka lahu? Bagaimana engkau mencari ilmu tentang adab itu? Bagaimana cara engkau menuntut ilmu tentang adab? Kemudian Imam Syafi'i menjawab, talabul mar'atil mudillati waladaha wa laysa laha ghairuhu. Aku mencari ilmu tentang adab itu sebagaimana seorang ibu yang hanya punya satu anak dan dia kehilangan anak itu. Sebagaimana ibu itu mencari anak yang satu-satunya hilang, begitu cara aku, jiwaku mencari ilmu tentang adab itu. Maka kalau Imam Syafi'i seperti ini, kita harusnya malu. Kemudian kita masuk ke sebab penyusunan kitab ini. Kita masih di mukadimah ini. Ada 3 sebab. Yang pertama adalah mengingat kemuliaan adab yang sedemikian mulianya, maka untuk menjaga kemuliaan adab itu disusunlah kitab ini. Yang kedua adalah akses ilmu tentang itu sedikit. Sekarang aja kita banyak sekali ilmu.
kita nggak ngomong ilmu hadis, fikih dan lain sebagainya. Kita banyak sekali macam-macam ilmu. Buka YouTube tadinya cari tentang adab, tiba-tiba kita sampai bahas buka tutorial ini, tutorial itu dan lain sebagainya. Ini banyak sekali. Maka buku ini disusun dari zaman dulu, 700 tahun yang lalu sudah disusun karena keterbatasan akses tentang ilmu tentang adab. Dan yang ketiga adalah tingginya kebutuhan penuntut ilmu terhadap adab. Karena memang ilmu ini banyak ulama mengatakan ilmu ini dicari dengan adab. Bukan dengan ikhtiar yang macam-macam. Pertama sekali ilmu ini diperoleh dengan adab yang baik. Dan di pembahasan ini ada 5 pembahasan yang akan kita bahas. Insya Allah akan dibahas oleh tim Baitul Hikmah. Yang pertama adalah bab pertama adalah fadlil ilmi wa ahlihi, keutamaan ilmu dan ahli ilmu, wa syaraful alimi wa nublihi, dan kemuliaan alim. Dan kemudian di bab kedua, insya Allah nanti akan dibahas oleh Ustadz Rejoyo, yaitu adab alim, adabil alim fi nafsihi wa ma'a talabatihi wa dasi, adab seorang guru terhadap dirinya dan beserta muridnya dan pelajarannya dan darsnya. Kemudian di bab ketiga nanti akan dibahas oleh Ustadz Wahib. Ini akan dipecah menjadi 2 pertemuan insyaallah, atau 3, bisa jadi 3 pertemuan, yaitu adabil muta'allim fi nafsihi, adab seorang murid terhadap dirinya. Terhadap diri sendiri kita harus punya adab juga. Wa ma'a syaikhihi, dan bersama syekhnya. Wa rufqatihi, dan bersama teman-temannya. Wa darsi, dan adab terhadap pelajarannya. Dan yang keempat insyaallah akan dibahas oleh Ustaz Abdul Khair, adab bersama kitab, musahabatil kitab. Ternyata Islam punya adab sendiri tentang kitab. Punya adab sendiri tentang kitab. Itu satu pembahasan sendiri satu bab sendiri oleh Ustaz Abdul Khair. Dan yang terakhir adalah fi adabi suknal madaris, adab tentang tempat tinggal atau asrama. Asrama madrasah atau asrama yang terkait, dan ini akan dibahas oleh Ustadz Iwan. We save the best for the last. Kita simpan yang terbaik itu di akhir. Dan ini langsung dengan Ustadz Iwan, guru kami semua. Kita masuk di bab 1. Fi fadlil ilmi wal ulama wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Di bab 1 ini diawali dengan firman Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-11. Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Dan Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah, ini salah satu kitab yang wajib dirujuk oleh para penuntut ilmu, minimal di bab 1-nya atau juz 1-nya saja. Dia ada beberapa juz. Di sini Ibnu Qayyim mengatakan bahwa Allah di Al-Qur'an tidak menyebutkan kata rif'ah, yaitu yarfa'illah, Allah mengangkat derajat. Allah di Al-Qur'an tidak menyebutkan kata rif'ah, pengangkatan derajat. Tidak disebutkan di Al-Qur'an kecuali untuk orang beriman dan orang yang diberikan ilmu. Itu saja. Kemudian di kitab Miftah Darus Sa'adah mungkin bisa dirujuk juga nanti. Allah berikan 10 Ibnu Qayyim memberikan 10 alasan, 10 hikmah Allah angkat derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat dibanding yang lainnya. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan tentang ayat ini, al-ulama fawqal mu'minin bisab'i mi'atin darajah ma bainad darajaitaini mi'atu am. Ulama itu derajatnya di atas orang-orang beriman. Mukmin yang berilmu memiliki derajat di atas orang-orang yang beriman sebanyak 700 derajat, di mana di antara 2 derajat itu 100 tahun. Artinya jarak antara alim dengan orang yang tidak alim itu ada 70.000 tahun. 70.000 tahun. Kita Indonesia tertinggal dari negara lain berapa tahun? Paling 10 tahun ya. Ada yang lakukan orang 10 tahun yang lalu, kita baru lakukan sekarang nih, orang-orang Indonesia nih. Ternyata dengan ilmu itu Allah angkatkan derajat kita bahkan 70.000 tahun lebih dulu daripada orang lain. Kemudian di ayat ini di bab ini penulis menjelaskan juga mengutip firman Allah mengenai kesaksian Allah bersamaan dengan kesaksian ahli ilmu. Allah mengatakan syahidallahu, Allah bersaksi, annahu la ilaha illahu. Allah sendiri bersaksi tentang dirinya bahwa tiada ilah kecuali Dia. Kemudian siapa yang bersaksi setelah itu? Allah katakan yang bersaksi setelah itu adalah wal malaikatu, malaikat, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang diberikan ilmu, orang-orang yang memiliki ilmu. Ini Allah yang bersaksi pertama, kemudian Allah mention setelahnya para malaikat, dan Allah mention setelahnya orang-orang yang berilmu. Dan kata penulis, dengan ayat ini saja cukuplah bagi kita bahwa ilmu itu merupakan syaraf, merupakan kemuliaan. Kemudian penulis juga menambahkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Yang membawa ilmu ini dari generasi ke generasi adalah orang yang paling adil di antara mereka. Yanfauna anhu tahrifal ghalin, yang mana mereka ahli ilmu ini menghapus
perubahan-perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang melampaui batas. Ada orang-orang dalam agama ini yang sukanya memang mengubah-ubah agama, maka orang-orang yang diberikan ilmu lah yang mengcounter mereka. Wantihalal mubtilin, dan eksploitasi dari orang-orang yang suka berbuat kebatilan, wa ta'wilal jahilin, dan takwilnya orang-orang yang jahil. Kemudian keutamaan ulama juga, mereka beda kelas. Bukan saya yang bilang, Allah yang mengatakan, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, hal yastawil ladzina ya'lamun, apakah sama? Ini istifham ingkari. Bentuknya apakah sama, maknanya adalah tidak sama. Jadi ini bukan pertanyaan Allah kepada Rasul, tapi ini statement mengatakan bahwa tidak sama. Apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Ini kata Allah kepada Nabi Muhammad, qul, katakanlah wahai Muhammad, tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kemudian juga keutamaan ulama adalah mereka menjadi tempat bertanya. Allah mengatakan fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Ulama mengatakan ahlal ilmi in kuntum la ta'lamun. Maka kita harus bertanya kepada orang yang berilmu jika kita tidak mengetahui. Kemudian di surat Al-Bayyinah Allah mengatakan innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Kemudian Allah jelaskan pahala balasan bagi sebaik-baik makhluk ini, balasannya adalah jannat, surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, radhiyallahu anhum, Allah ridha terhadap mereka, wa radu'an, dan mereka ridha dengannya, dzalika liman khasyiya rabbah. Ini diberikan kepada siapa? Kepada khasyiya rabbah, orang yang takut kepada Rabbnya. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah, sesungguhnya hanya saja orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmunya. Jadi Allah mengatakan khairul bariyah, manusia terbaik, makhluk terbaik adalah liman khasyiya rabbah, yang takut kepada Rabbnya. Di ayat lain Allah mengatakan innama, hanya saja yang takut kepada Rabbnya adalah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Kemudian ini hadis yang panjang mengenai keutamaan ilmu. Rasulullah SAW menjelaskan, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman. Dalam riwayat ini disebut yaltamisu fihi ilman. Siapa yang menempuh satu jalan, kata Rasul, yang mana jalan itu ditempuh dia untuk mencari satu ilmu. Ilman ini menariknya, kata ilman di sini nakirah. Semua ilmu yang mendatangkan taqarrub kepada Allah, semua ilmu apapun itu yang mendatangkan kebaikan, siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu dia nakirah, sulika bihi tariqun min turuqil jannah, maka ditunjukkan kepada dia jalan-jalan dari jalan-jalannya surga. Ternyata jalan kepada surga itu banyak. Ada turuq, ada banyak jalan, dan salah satu jalan itu kalau kita ambil satu jalan saja menuju surga, Allah bentangkan bagi kita banyak lagi jalan menuju surga. Seperti itu. Wa innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi liridallah anhu. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayap mereka untuk penuntut ilmu karena ridha Allah darinya. Kita lihat lagi hadisnya, Rasul mengatakan sesungguhnya malaikat mengembangkan, kalau kita lihat burung nunduk, sayapnya dikembangkan, ini sebagai bentuk penghormatan kepada mereka. Malaikat mengembangkan sayap-sayapnya untuk talibil ilmi, satu orang penuntut ilmu, siapapun itu. Anak kita punya satu orang menuntut ilmu, maka Allah membuat malaikat itu tunduk kepada anak kita. Kalau anak kita menuntut ilmu, maka Rasul mengatakan malaikat membentangkan sayapnya sebagai bentuk penghormatan kepada talibil ilmi liridallahi anhu, karena ridha Allah atasnya. Ulama menafsirkan malaikat membentangkan sayapnya untuk penuntut ilmu itu dengan dua. Yang pertama, dan ini yang paling banyak pendapatnya mengatakan bahwa itu sebagai bentuk penghormatan, pemuliaan dari malaikat untuk ahli ilmu. Dan bukan ahli ilmu, pemuliaan malaikat untuk orang yang menuntut ilmu. Belum ahli ilmu, baru orang yang menuntut ilmu. Yang kedua adalah, kata ulama, di antara tafsirannya adalah malaikat akan ikut membersamai mereka, membantu apa yang ingin mereka capai. Liyahmilahu, kata para ulama. Kemudian di hadis ini dilanjutkan, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fi jawfil ma. Dan sesungguhnya seorang alim itu, tadi pembahasnya tentang penuntut ilmu, sekarang Rasul bahas tentang alim itu,
la yastaghfiru lahu, semua yang penduduk langit dan penduduk bumi sungguh memohonkan ampun untuknya, sampai ikan di dalam air sekalipun, di dalam kedalaman air sekalipun tetap memohonkan ampun kepadanya. Wa inna fadl alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib, dan sesungguhnya kelebihan, keutamaan alim atas hamba, atas abid, keutamaan alim ahli ilmu dibanding ahli ibadah, kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib, seperti keutamaan bulan purnama di malam badar, di malam purnama atas seluruh bintang. Bintang indah, tapi ketika purnama, di sini bintang indah, tapi di sini ada purnama, semuanya teralihkan ke sisi yang lain dari langit tersebut. Wa innal ulama warathatul anbiya, dan sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Dan kenapa para ulama itu lebih utama daripada ahli ibadah? Karena Rasul katakan langsung, karena ulama itu pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak juga mewariskan dirham. Wa innama warathul ilma, mereka mewariskan ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir, maka siapa yang mengambil satu porsi dari ilmu tersebut, maka dia sudah mengambil bagian yang lebih dari cukup. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis menambahkan lagi, selain keutamaan ilmu, beliau juga katakan bahwa akal itu merupakan anugerah paling baik. Beliau mengutip sebagian ulama salaf mengatakan, khairul mawahib al-aqlu wa syarrul masaib al-jahlu. Sebaik-baik pemberian yang diberikan untuk manusia, sebaik-baik anugerah adalah akal, dan seburuk-buruk musibah adalah kebodohan. Dan Imam Ali karamallahu wajhah, Ali bin Abi Thalib mengatakan, kafa bil ilmi syarafan ayyadda'iyahu man la yuhsinuh. Cukuplah ilmu itu menjadi mulia karena orang-orang yang gak cakap dengan ilmu itu mengklaim dia berilmu. Wa yafraha idza nusiba ilaihi, dan senang kalau itu disandarkan kepada mereka. Wa kafa bil jahli dzamman, dan cukuplah kebodohan itu sebagai kehinaan atau celaan, ayyatabarra'a minhu man huwa fihi, bahwa orang-orang yang bodoh sekalipun berlepas diri darinya. Jadi Imam Ali luar biasa, sangat cerdas. Beliau bilang, cukuplah ilmu itu mulia. Kenapa dia mulia? Bahkan orang yang gak capable dengan ilmu sendiri mengaku berilmu. Dan cukuplah kebodohan itu sebagai kehinaan. Kenapa? Karena orang yang bodoh sendiri gak mau dibilang bodoh. Ini kalimat yang Masya Allah, luar biasa cerdasnya. Kemudian dampak ilmu. Seorang ulama Wahab bin Munabbih mengatakan, yatasha'abu minal ilmi, terlahir dari ilmu atau tercabang dari ilmu itu, asyarafu wa inkana sahibuhu daniyan, kemuliaan sekalipun sahibul ilmi, orang berilmu itu adalah orang yang tidak terpandang, Allah akan berikan dia kemuliaan. Wal izzu wa inkana mahinan, dan kekuatan izzah sekalipun dia orang yang lemah. Wal qurbu wa inkana qasiyan, dan kedekatan dengan Allah meskipun dia terpencil. Dan ulama mengatakan wal qurbu bisa kedekatan di hati manusia lainnya sekalipun dia terpencil. Wal ghina wa inkana faqiran, dan kekayaan sekalipun dia fakir. Wal mahabatu wa inkana wadi'an, dan karisma sekalipun dia orang yang tidak terpandang atau orang yang rendah. Kemudian dilanjutkan dengan sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, Allah bikin dia faqih terhadap agama ini. Allah bikin dia paham terhadap agama ini. Dan ulama menafsirkan, mengatakan tentang hadis ini adalah man lam yuridillahu bihi khair, man lam yatafaqqah fid din ma aradallahu bihi khairan. Siapa yang tidak tafaqquh fid din, Allah tidak inginkan kebaikan untuknya. Sebaliknya seperti itu. Maka ini hadis yang penting juga untuk kita mengetahui. Kemudian mengenai ulama di sisi Allah, menurut Sufyan bin Uyainah, kutipan dari salah satu ulama besar, beliau mengatakan, arfa'un nas indallahi manzilatan, manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, kedudukannya di sisi Allah adalah man kana bainallahi wa baina ibadihi, yaitu orang yang ada antara Allah dan hambanya. Wahum al-anbiya, dan mereka adalah orang yang paling tinggi kemuliaannya adalah pertama al-anbiya, para nabi, dan yang kedua adalah al-ulama, para pewaris nabi itu sendiri, al-ulama. Wa qala aidan, dan beliau juga mengatakan, lam yu'ta ahadun fid dunya syai'an, tidak seorang pun diberikan sesuatu, sebuah anugerah di dunia ini, afdhala minan nubuwah, yang lebih utama, yang lebih afdal daripada kenabian. Wa ma ba'dan nubuwati syai'un afdhala minal ilmi wal fiqhi, dan tidak ada setelah kenabian itu yang lebih mulia daripada ilmu dan fiqih.
Wa qala al-Fudail bin Iyad, Fudail bin Iyad mengatakan alimun muallimun yud'a kabiran fi malakutis sama. Seorang alim yang mengajarkan, dia akan dipanggil dengan kemuliaan oleh rajanya, para penghuni-penghuni langit. Kemudian juga ulama banyak mengibaratkan para ulama ini sebagai bintangnya di dunia. Abu Muslim Al-Khawlani mengatakan al-ulama'u fil ardi mithlun nujumi fis sama. Ulama di bumi itu seperti bintang di langit. Idza badat linnasi ihtadau biha. Jika bintang itu muncul di langit, maka manusia menjadikan bintang itu sebagai guide, sebagai penunjuk arah. Wa idza khafiyat alaihim tahayyaru. Dan ketika bintang itu hilang, tidak nampak di langit, mereka terheran-heran, mereka manusia itu bingung. Dan Ibnu Jauzi dan Ibnu Rajab juga mengatakan bahwa setidaknya ada 3 persamaan antara ulama dengan bintang di langit. Yang pertama adalah para ulama ini menghiasi bumi sebagaimana bintang menghiasi langit. Yang kedua adalah para ulama ini menjadi panduan bagi manusia sebagaimana bintang menjadi panduan perjalanan bagi manusia. Dulu orang berjalan dengan melihat bintang, arahnya itu dengan melihat bintang. Nah, ulama kata Ibnu Jauzi, mereka sama dengan bintang karena mereka memandu umat sebagaimana bintang juga memandu para pejalan. Dan yang ketiga adalah bintang itu di Al-Quran disebut sebagai rajam terhadap setan, terhadap iblis, dan juga para ulama adalah rajam terhadap kebatilan, serangan terhadap kebatilan itu sendiri. Dan ini pilihan kata bintang ini mungkin menarik karena kerap kali saya dengar kiai kita mengatakan bahwa Muslim itu nggak akan maju peradabannya kalau bintangnya masih, sekarang ini yang disebut dengan bintang siapa? Artis. Kalau masih bintangnya itu penyanyi, pemain sinetron, tukang drama, dan lain sebagainya, Muslim gak akan pernah maju sampai bintangnya itu adalah ulama. Jadi ulama mengatakan para ulama itu adalah bintang, itu sampai hari ini bahkan secara literal kita pahami seperti itu. Memang ulama itu harus jadi bintang, kalau enggak kita gak akan pernah maju. Kemudian majelis Nabi sama dengan majelisnya ulama. Sahal bin Abdullah mengatakan, man aradan nazara ila majalisil anbiya falyanzur ila majalisil ulama. Siapa yang ingin melihat bagaimana majelisnya para nabi, maka hendaklah mereka melihat kepada majelisnya para ulama. Fa'rifu lahum dzalik. Maka dengan melihat itu mereka akan tahu bagaimana bentuk majelisnya para nabi. Kemudian juga Imam Syafi'i mengatakan, illam yakunil fuqaha'ul amiluna awliya Allah falaysa lillahi waliyun. Kita sering nanya, wali Allah itu siapa sih? Dan Imam Syafi'i memberikan jawaban, beliau katakan, sekiranya para ahli fikih yang mengamalkan ilmu mereka itu sekiranya mereka bukanlah wali Allah, maka Allah tidak punya wali. Ini kata Imam Syafi'i. Dan juga penulis juga menuliskan bahwa ilmu itu juga lebih penting dari amal sunnah. Ini menarik. Ilmu bahkan lebih penting dari amalan sunnah. Abu Dzar Al-Ghifari dan Abu Hurairah, sahabat Nabi radhiyallahu anhuma, mereka berdua sepakat mengatakan bahwa babun minal ilmi nata'allamuhu ahabbu ilaina min alfi raka'atin tatawuan. Satu bab dari ilmu yang kami pelajari lebih kami cintai daripada 1000 rakaat salat sunnah. Wa babun minal ilmi nu'allimuhu umila bihi aw lam yu'mal ahabbu ilaina min mi'ati raka'atin tatawuan. Dan satu bab dari ilmu yang kami ajarkan kemudian oleh murid kami itu diamalkan ataupun tidak diamalkan, ahabbu ilaina, lebih kami cintai dari 100 rakaat salat sunnah. Jadi ulama dahulu, para sahabat itu mencintai menuntut ilmu sedemikian hebatnya. Dan kemudian Ibnu Jamaah juga menjelaskan bahwa alasan kenapa amal ilmu itu lebih utama dari amalan sunnah, beliau jelaskan setidaknya ada 6 alasannya. Yang pertama adalah karena manfaat ilmu itu ya'ummu sahibahu wan nas. Manfaat bagi ilmu dirasakan oleh pemiliknya dan orang lain. Sementara amalan sunnah manfaatnya dirasakan oleh yang melakukannya saja. Yang kedua, al-ilmu musahhihun li ghairihi minal ibadat. Ilmu itu mensahihkan ibadah lainnya. Sementara ibadah itu sendiri butuh ilmu. Yang ketiga adalah al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi, dan nabi tidak sebutkan ahli ibadah itu pewarisnya. Yang keempat adalah wali anna ta'atal alim wajibatun ala ghairihi fihi. Dan karena sesungguhnya taat kepada ahli ilmu itu wajib.
Dan banyak ulama tafsir mengatakan firman Allah ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri, salah satu makna tafsir dari ulil amri ini adalah ulama. Yang kelima adalah al-ilmu yubqa atharuhu ba'da mauti sahibihi. Ilmu itu sekalipun yang punya ilmu, sekalipun yang berilmu itu sudah meninggal, tapi ilmunya masih kekal. Kita hari ini membaca kitab yang ditulis oleh seorang penulis yang sudah meninggal 700 tahun yang lalu dan kitabnya masih kita baca. Ilmu itu masih kekal meskipun ahlinya sudah meninggal. Sementara amalan sunnah ketika dia meninggal selesai amalan sunnahnya. Dan yang keenam adalah wali anna fi baqa'il ilmi ihya asy-syari'ah wa hifdza ma'alimil millah. Karena dengan adanya ilmu itu adalah menghidupkan syariat dan menjaga ajaran-ajaran agama. Dan juga tentang menuntut ilmu, penulis mengutip sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu hasanah. Seluruh yang berkaitan dengan ilmu itu kebaikan. Pelajarilah ilmu karena mempelajarinya adalah kebaikan. Wa talabuhu ibadah, dan menuntut ilmu adalah ibadah. Wa mudzakaratuhu tasbih, dan mudzakarahnya mengulang-ulang hafalannya itu adalah tasbih. Wal bahthu anhu jihad, dan membahas mendiskusikannya itu jihad. Wa bazlahu qurbatun, dan mengeluarkan semua ikhtiar kita untuk mencari ilmu adalah qurbah, kedekatan kepada Allah. Wa ta'limahu man la ya'lamuhu shadaqah, dan mengajarkan orang yang tidak mengetahui adalah sedekah. Karena Rasul juga mengatakan bahwa ketika kita mati, 3 hal masih tersisa. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, dan sedekah jariah atau wakaf yang dilakukan. Dan di bab terakhir ini, penulis mengutip satu hal yang sangat penting diketahui, yaitu ketika begitu agama kita memberikan pujian, kedudukan yang tinggi kepada ulama, sekarang pertanyaan berikutnya adalah siapa yang dimaksud dengan ulama itu sendiri? Manil ulama? Ada 3 komponen utama yang wajib dimiliki oleh setiap yang bergelar ulama. Yang pertama adalah ilmu, dan yang kedua adalah amal, dan yang ketiga adalah keikhlasan. Penulis mengatakan wa'lam anna jami'a ma dzukira min fadilatil ilmi wal ulama'i innama huwa fi haqqil ulama'il amilin al abraril muttaqin alladzina qasadu bihi wajhallah. Dan ketahuilah sesungguhnya semua yang disebutkan tentang kemuliaan ilmu dan ulama itu adalah untuk mereka yang melengkapi 3 syarat ini. Yang pertama al ulama, yang kedua al amilin. Yang ulama pertama berilmu, yang kedua beramal, mempraktekkan ilmunya. Yang ketiga adalah alladzina qasadu bihi wajhallah, orang-orang yang mereka mencari ilmu itu hanya untuk mengharap ridha Allah. Ini PR buat kita semua. Sekecil apapun ilmu yang kita cari, buat saya juga, maka kita harus optimalkan itu niatnya hanya karena Allah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW mengatakan man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Kata Rasul, siapa yang mempelajari satu ilmu, dan ilmu ini nakirah lagi, terlepas ilmunya apapun, siapa yang mempelajari satu ilmu mimma yubtagha bihi wajhullah, dengan tujuan la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya, dengan tujuan dia mencari tidak wajah Allah, tapi dia mempelajarinya untuk mendapatkan bagian satu porsi dari dunia, apapun itu, uang. Kalau dia mengkaji ilmu untuk mencari porsi dari dunia apapun itu, popularitas, uang, kenalan, dan lain sebagainya, kalau dia mempelajari ilmu untuk mencari bagian dunia, kata Rasul, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah, dia tidak akan mendapati baunya surga di hari kiamat. Kemudian ulama juga mengatakan, ini tabi'an, Bishr bin Harith mengatakan, auhallahu ta'ala ila Daud, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Daud, la taj'al baini wa bainaka aliman maftunan, dan janganlah engkau jadikan antara Allah dan antara dirimu wahai Daud seorang alim maftunan, yang terfitnah, yang diuji. Fayasuddaka bisukrihi an mahabbati, maka alim yang seperti itu akan memalingkan engkau dengan kegilaannya dari kecintaan kepadaku. Jadi ternyata dalam riwayat itu disebutkan bahwa ada alim yang ternyata alim itu nggak bermanfaat sama sekali. Alim ini justru malah menjadikan, berpotensi memalingkan seorang nabi, Nabi Daud, berpotensi dipalingkan kecintaan Nabi Daud karena mabuknya
alim ini. Aliman maftunan, kata Bishr. Ulaika qutta'ut tariq ala ibadi. Mereka adalah para perampok terhadap hamba-hambaku. Dan kita tutup ini dengan hadis dari riwayat Imam Muslim dan Imam Nasa'i dari Abi Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, ini hadis yang sangat penting. Inna awalan nasi yuqda alaihi yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang pertama ditanya pada hari kiamat adalah, Rasul menyebutkan 3 orang, dan diantaranya adalah warajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu. Seorang laki-laki yang mengajarkan ilmu dan yang mempelajari, seorang yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya, wa qara'al Qur'an, dan dia membaca Quran, fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha, maka didatangkan kepadanya, maka diberitahukan nikmatnya. Qala fama amilta fiha. Ketika Allah beritahukan nikmat yang diberikan kepadanya, Allah bertanya, fama amilta fiha, apa yang kau lakukan terhadap nikmat yang sudah diberikan itu? Qala, dia berkata, ta'allamtu fikal ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Aku mempelajari ilmu karena engkau, dan aku ajarkan ilmu karena engkau, dan aku bacakan Al-Quran karena engkau. Kemudian Allah mengatakan, kadzabta, engkau bohong. Lakin ta'allamta liyuqal alimun. Akan tetapi engkau mempelajari hanya untuk sekadar dikatakan alim, seorang alim. Wa qara'ta, dan engkau baca Quran liyuqala qari'un, hanya untuk mendapatkan titel qari. Faqad qila, kemudian dikatakan summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan malaikat kepada dia, fasuhiba ala wajhi, maka malaikat menyeret dia di wajahnya. Jadi kalau suhiba ala wajhi, wajahnya yang ke lantai, berarti yang diseret kakinya atau bisa jadi rambutnya. Hatta ulqiya finnar, dan dilemparkan ke dalam neraka, ma'adzallah. Semoga Allah lindungi kita dari hal-hal yang menjauhkan kita dari keikhlasan menuntut ilmu dan mengajarkannya. Semoga Allah bersihkan hati kita, dijauhkan kita dari kesyirikan, baik dari syirik yang kita ketahui ataupun syirik yang tidak kita ketahui. Para ayah dan bunda yang kami hormati, ini muqaddimah dan bab pertama mengenai adab thalabul ilmi, dan kita lihat bagaimana keutamaan ilmu itu sendiri, bagaimana Islam memberikan keagungan, keutamaan terhadap ilmu, dan tidak satupun agama di dunia ini yang punya perhatian tinggi terhadap ilmu kecuali Islam. Silakan cari. Ada agama apapun pasti mematikan akal dan ilmu. Dalam Islam, ilmu itu menempati posisi tinggi. Bahkan orang yang nggak punya akal dalam Islam nggak usah sholat. Orang gila nggak usah sholat, nggak usah puasa. Jadi Islam sangat memuliakan ilmu dan akal. Dan ketika kita melihat bagaimana mulianya ilmu para ulama ini, maka kita perlu melihat satu pondasi di bawahnya yang membuat mereka mulia. Pertama kali adalah adab itu sendiri. Maka insya Allah kita akan mulai berikutnya akan membahas tentang adab itu sendiri, baik kita seorang sami', orang yang mendengar, atau murid, atau mutakallim, orang yang berbicara. Ayah yang bicara pada anaknya, ibu yang berbicara pada anaknya, kakak yang berbicara pada adiknya, dan seterusnya. Dan semoga Allah memberikan kita manfaat untuk kami pribadi, untuk saya, dan untuk teman-teman di BHN semuanya. Semoga Allah ikhlaskan niat kita, dan semoga Allah berikan manfaat dan berkah dalam semua aktivitas kita. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.